Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Bapak Haji Erwin Siregar, beserta seluruh pengurus. Yang sama-sama kita hormati para rektor, wakil rektor, para dekan, wakil dekan, Sivitas Akademika, Universitas Medan Area, wabil khusus senior kita Abangda Profesor Zulkarnain Lubis, pemikir pendidikan dan penulis hebat yang hadir pada saat ini juga bersama kita, sahabat saya Dr. Hasrat. Alhamdulillah pada sore ini kita bertemu dalam majelis ilmu dalam rangka nuzulul Quran. Tadi Dr. Hasrat, Pak Ketua mengatakan saya sudah bersama Uma sejak masih magister. Tapi sebenarnya saya sudah di yayasan ini sejak saya jadi guru SMP Nusa Penida. Tempat saya mengajar lantai 2 SMP di situ, SMA di sebelahnya. Disinilah saya menemukan istri saya yang pertama, guru matematika. Kepala sekolahnya waktu itu Ibu Nurkhalizah Pani, saya masih ingat, itu kepala sekolah yang hebat, yang dahsyat, yang baik sekali. Jadi belum tamat lagi Dr. Hasrat, belum SAG, saya sudah selalu kemari mengajar mata pelajaran PPKN. Sampai hari ini pun saya masih mengajar di sini, tapi hari ini saya tersesat. Saya merasa acara nuzulul Quran di kolam, karena kalau ceramah di kolam, di sana, kampus 1. Kalau kampus 2 saya hadir biasanya hanya ngajar di magister hukum. Sampailah saya di sana, tadi ditelepon siapa? Bu Erni. Acaranya di sini Ustadz. Waduh, alhamdulillah bisa hadir dan bertemu dengan kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Makna turunnya Al-Qur'an adalah untuk pertama sekali Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan. Lalu setelah itu Al-Quran turun dalam masa 22 tahun. Itu yang tadi ditanyakan Pak Erwin kepada anak-anak. Dalam rentang masa yang panjang, itulah Al-Quran diturunkan sampai sempurna 30 juz, 114 surah yang sampai pada saat kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu adalah kerugian besar kalau ada orang menjalani hari-hari Ramadannya, dia berpuasa pada bulan Ramadannya, melakukan qiyam Ramadan pada malamnya, tapi dia tidak bersama Al-Quran,
maka dia mengalami kerugian yang amat besar. Kenapa? Karena kemuliaan Ramadan itu sesungguhnya karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Bapak Ibu, jauh dulu ke masa awal Islam, ketika Al-Quran turun, apa yang terjadi pada masyarakat? Seperti yang dikatakan Muhammad Iqbal, tidak ada kitab yang mampu merubah manusia, tidak ada kitab yang mampu merubah masyarakat, tidak ada kitab yang mampu merubah bangsa kecuali Al-Quran. Al-Quran merubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban. Masyarakat yang Badawi berubah menjadi masyarakat yang hadari, masyarakat yang beradab. Bangsa Arab yang hidupnya bersuku-suku, suku bagi mereka segala-galanya. Oleh Al-Quran dirubah menjadi masyarakat yang berubah pada umat. Yang penting adalah kesamaan agama, suku melampaui, agama melampaui suku-suku yang berbeda itu. Bapak Ibu, Al-Quran merubah wajah dunia, bukan hanya merubah bangsa Arab seperti yang ada saat ini. Kalau dulu Al-Quran bisa merubah orang, bisa merubah masyarakat, bisa merubah bangsa, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah Al-Quran bisa merubah hidup kita? Apakah Al-Quran bisa merubah masyarakat kita? Apakah Al-Quran bisa merubah bangsa kita? Itu pertanyaan yang mendasar. Sampailah Bapak Ibu sekalian, Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah belajar kepada Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dua-duanya sudah meninggal dunia. Yang menarik, keduanya nulis buku berbeda masanya, tapi mereka nulis buku dengan judul yang sama. Apa judul buku yang mereka tulis? Kaifa nata'ammal ma'al Qur'an. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukunya Al-Qaradawi diterbitkan oleh Al-Kausar dengan judul Literlek, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Bukunya Al-Ghazali diterbitkan Mizan dengan judul Al-Quran buat zaman kita. Bapak Ibu, kenapa dua ulama ini menulis buku dengan judul yang sama, padahal mereka tidak ada kesepakatan apapun? Itu menunjukkan kedua pakar ini prihatin dengan kondisi umat Islam saat ini. Bersamanya ada Al-Quran, bersamanya ada kitab yang mulia, tapi kehidupan umat tidak bergerak, tidak berubah, tidak berkembang menjadi lebih baik. Lihat, sampai detik ini berapa ilmuwan muslim yang dapat menerima Nobel? Ilmu pengetahuan ya, bukan sastra, bukan seni. Ilmuwan ternyata hanya dua. Satu diantaranya adalah Profesor Abdus Salam. Bandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan Yahudi yang rata-rata mereka penerima hadiah Nobel. Kenapa? Padahal Al-Quran itu adalah kitab yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, kata Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan Al-Qaradawi, problem kita adalah cara berinteraksi dengan Al-Quran tidak seperti bangsa Arab di awal-awal Islam. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau umat Islam awal ketika berhadapan dengan Al-Quran, yang mereka pikirkan adalah apa yang bisa dikerjakan lewat ayat ini, apa yang bisa diamalkan lewat ayat ini, apa gerakan yang bisa dibuat lewat ayat ini. Baca ayat, lahirlah gerakan, lahirlah konsep, lahirlah tindakan, lahirlah perbuatan nyata. Itu yang terjadi masa lampau. Hari ini boleh kita lihat, ini otokritik. Bisa jadi orang tadarus Quran, hari ini udah malam ke-20, dia sudah hampir menyelesaikan 20 juz. Dari 20 juz yang dikhatamkan,
apa gerakan yang lahir, apa perbuatan yang lahir, apa perubahan yang lahir dalam kehidupannya. Jadi kata ulama besar ini adalah interaksi. Cara berinteraksi. Ambil satu contoh. Sahabat bertemu dengan Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada ayat yang turun padamu ya Rasulullah?" Nabi jawab, "Ada ayat baru yang turun." "Apa itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah bacakan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebaikan puncak sebelum engkau sanggup menafkahkan harta yang paling engkau sayangi. Dibacakan Nabi ayat itu, didengar para sahabat. Selesai Nabi bacakan ayat itu, Umar bin Khattab tunjuk tangan. "Ya Rasulullah, aku punya banyak tanah. Tapi tanahku yang paling subur itu ada di Khaybar. Tanah itu kuserahkan kepadamu ya Rasulullah. Untuk apa dia digunakan ya Rasulullah? Aku tidak mau mencintai harta ini, maka kuserahkan kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Tahan zatnya, ambil manfaatnya." Itulah wakaf pertama dalam sejarah Islam. Yang lain bilang, "Ya Rasul, saya nggak punya tanah." Lalu, "Saya hanya punya sumur." Dalam bahasa Arab disebut bi'run. Bahasa kampung lama perigi. "Saya hanya punya itu ya Rasul. Tapi itu yang saya sayang." Nabi bilang, "Tahan zatnya, ambil manfaatnya." Lahirlah sedekah. Al-Quran melahirkan gerakan. Al-Quran melahirkan gelombang kegiatan. Itulah yang membuat bangsa Arab, awal-awal generasi Islam, Islam tumbuh sedemikian rupa. Balik kita ke Indonesia, Bapak Ibu. Saya selalu mengulang-ulang cerita ini. Tidak bisa dipungkiri, ini bukan karena Dr. Hasrat orang Muhammadiyah, tidak. Tapi faktanya begitu. Tidak ada organisasi yang paling hebat di dunia sekarang ini, kecuali Muhammadiyah. Dia punya uang yang banyak, dia bisa beli gereja di Spanyol, luar biasa. Tapi kalau kembali ke masa lampau, itu ternyata bermula dari cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami surah Al-Ma'un yang melahirkan teologi Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Dari ayat ini bagaimana caranya anak yatim tidak disia-siakan. Pak Rektor, lanjut. Bagaimana anak yatim tidak disia-siakan? Bagaimana orang miskin bisa terjaga? Maka dibuatlah amal usaha sedemikian rupa. Poinnya Bapak Ibu, surah Al-Ma'un melahirkan sekolah, melahirkan rumah sakit, melahirkan amal usaha yang luar biasa. Kenapa? Al-Quran melahirkan gerakan-gerakan yang real. Itulah yang membuat Islam berkembang, lalu menyebar ke berbagai daerah. Lalu setelah 1444 tahun sampai ke zaman kita, apa yang terjadi, seberapa jauh Islam ini sudah maju dan berkembang. Balik lagi kepada Al-Ghazali, cara berinteraksi kita terhadap Al-Quran tidak sama dengan generasi awal Islam. Kita baca banyak Al-Quran, tapi tak lahir gerakan apapun. Kita baca Al-Quran berjus-jus, tidak melahirkan satu konsep yang aplikatif untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, oleh karena itu, ada 3 interaksi dengan Al-Quran. Saya tidak mengatakan yang satu lebih baik dari yang lain, tapi kita bisa rasakan kalau kita ingin bangkit, maka kita akan pilih model interaksi dengan Al-Quran yang paling produktif tanpa meninggalkan 2 model interaksi yang pertama. Apa itu? Yang pertama, cara umat Islam berhubungan dengan Al-Quran itu kita sebut dengan
interaksi harfiah, interaksi lafziah. Silakan kita baca Quran. Kenapa? Membaca Quran itu ada pahalanya. Membaca Quran itu bisa mengobati penyakit. Membaca Quran itu bisa memberi kedamaian. Membaca Quran bisa memberi ketentraman. Lakukanlah itu. Ada kegiatan tahsinul qiraah, bagaimana bacaan supaya bagus. Bapak-bapak, calon-calon suami, yang paling wajib dia harus cari guru Al-Quran yang hebat. Lalu dia bilang, tolong dengarkan Fatihah saya, apakah Fatihah saya udah benar atau belum. Kenapa? Dia akan jadi imam bagi istrinya, dia bakal jadi imam bagi anak-anaknya, maka bacaan Fatihahnya wajib benar. Silakan. Tapi Bapak Ibu, kalau baca Quran nih untuk fasih, itu tergantung usia. Kalau usia sudah lewat 40, 50, masuk 60, itu payah untuk fasih. Kenapa payah untuk fasih? Karena banyak gigi yang sudah berguguran. Orang kalau sudah tak lengkap giginya, tak bisa fasih baca Quran. Semua huruf jadi lepas. Nggak ada beda sin, shin, sod, dot. Semuanya lepas, dot, lepas semuanya. Jadi kalau udah gigi tak ada, jangan paksa untuk fasih, nggak bisa itu. Kecuali pasang gigi palsu. Karena itulah anak-anak nila yang harus bacaannya fasih. Makharijul hurufnya baik. Silakan. Di mana-mana ada tahfiz, bagus. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya membaca Al-Quran, mengkhatamkan Quran, membaguskan bacaan, juara MTQ nasional, juara MTQ internasional, sebatas itu, maka peradaban Islam tidak juga akan pernah bangkit. Itu satu. Yang kedua, model pembacaan mantra. Kita bukan mengatakan Al-Quran jadi mantra, tidak. Tapi ada orang menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Boleh, silakan. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, siapa yang di rumahnya ada ayat kursi? Tunjuk tangan. Tulisan ayat kursi. Kenapa di rumah ada ayat kursi? Supaya jangan masuk kuntilanak, jangan masuk vampir, jangan masuk gundrowo. Maka ada ayat kursi. Bu, setan, hantu, gundurwo, vampir, kuntilanak tidak akan pernah takut dengan tulisan Al-Quran di dinding. Dia bukan kayak vampir, kayak film-film China itu. Kalau kayak vampir itu tempelkan kertas kuning di keningnya. Selesai. Dia bukan. Di mana kehebatan ayat kursi? Kalau letaknya di dalam dada, baru ayat kursi hebat. Kenapa? Ayat kursilah ayat yang paling banyak di dalamnya kata Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Itulah sampai akhir. Semuanya isinya Allah. Kalau orang mengamalkan ayat kursi, apa yang dia takuti di muka bumi ini? Tak ada lagi, Pak. Yang dia takut hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tetap saja taruh ayat kursi. Dah, Bu, Bapak, kalau pergi ke warung nasi, ayat apa yang sering ditempel orang di dinding-dinding? Ayat 1000? Kenapa ada ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dianggap itu ayat penglaris. Tahu tidak ayat itu letaknya di surah apa? At-Tolak. At-Tolak cerita apa? Cerai. Apa hubungan cerai dengan laris dagang? Itulah anehnya kita. Padahal ayat itu mau bilang, wahai keluarga-keluarga muslim, jangan takut karena ekonomi, jangan takut karena masalah. Nggak ada orang kawin nggak ada masalah, namanya kawin pasti banyak masalah. Tapi kalau suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, anaknya bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar terhadap semua masalah. Kalau uang tak banyak, uang tak ada, Allah kasih rezeki yang tak disangka-sangka. Kuncinya takwa. Kita lain memahaminya, ayat itu dipotong, ayat itu ditulis, tempellah di dinding di belakang kasir, supaya dagangannya laris. Saya nggak tahu studi empiriknya apakah orang nempel itu dagangannya laris atau enggak, nggak tahu.
Saya belum lihat ada penelitian. Silakan anak-anak ekonomi meneliti pengaruh ayat 1000 dinar terhadap pendapatan warung makan Minang. Coba itu. Banyak lain Bapak Ibu. Banyak ilmu. Ada nggak di sini Panglatu? Masih adakah keluarga besar Umar Panglatu? Panglima lajang tua kisah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. Kalau ada, baca amalan ini. Tapi jangan amalkan yang sudah punya istri, bahaya. Surah terakhir, surah Al-Kahfi, 3 ayat terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Baca tiap hari 200 kali. Ketika ayat terakhir, bayangkan siapa yang mau ditembak, tengok wajahnya, kedipkan mata sekali, tengok sebulan berikutnya apa yang terjadi. Untuk Panglatu, Panglima lajang tua liku-liku laki-laki yang tak. Kalau sudah laku jangan amalkan. Kalaupun mau dibaca jangan 200. Iya Pak. Syukur kita di UMA punya rektor yang adem, ketua yayasan adem, sejuk, damai, wakil rektor damai, dekan damai, semua pimpinan UMA hebat. Kalau sempat pimpinan UMA itu ngeri-ngeri, saya mau kasih amalan bagaimana menghadapi Pak Rektor yang suka marah. Ada amalannya, apa itu? Begitu dipanggil Pak, di depan pintu Pak Rektor, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, sampai akhir. Datanglah, hilang marahnya, hilang ngamuknya. Itu amalan para ulama. Bisa diamalkan Pak. Ibu-ibu hamil, bagaimana supaya kelahirannya lancar? Baca surah Ali Imran, baca surah Maryam, insya Allah. Ustadz, saya lagi hamil Ustadz. Lalu bagaimana? Pengen punya anak laki-laki. Bagus. Tapi saya pengen Ustadz, anak saya tampannya kayak Yusuf. Apa amalannya? Ada, saya bilang. Ibu baca surah Yusuf. Tapi sebelum baca surat Yusuf, ibu tengok betul dulu suami ibu itu gimana. Kenapa Ustadz? Kalau suami ibu agak-agak ganteng sikit, bolehlah baca surah Yusuf. Nanti anaknya lahir tampan, masih cocok. Tapi kalau ayahnya pun gawat, diamalkan surah Yusuf. Nanti anaknya tampan. Kata orang, kenapa tak mirip ayah dengan anaknya nih? Jadi payah itu. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengatakan, banyak orang mengamalkan Al-Quran begitu, iya, dan itu benar. Kalau ibu baca Fatihah, bapak baca surah Yasin, ambil air putih, bukakan air putih itu di depan kita. Itu penelitiannya Profesor Jepang Masaru Emoto. Air putih itu akan merespon apa yang kita ucapkan, ayat-ayat yang kita baca, membentuk kristal-kristal indah, dan dia menjadi obat. Jadi kalau banyak anjuran minum air putih, minum air hangat dalam ilmu kesehatan, itu berhentinya di situ. Tapi dalam orang Islam, dalam pandangan Islam, minumlah air putih. Sebelum minum, bacakan Ummul Quran. Sebelum minum, bacakan selawat. Maka efeknya berlipat-lipat, bisa. Tapi Bapak Ibu, kalau ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, kebangkitan apa yang diharapkan dari Al-Quran itu? Maka Bapak Ibu, apalagi kampus UMA, kita harus bergerak memahami Al-Quran dengan model pembacaan yang ketiga. Apa itu? Pembacaan analisis, pembacaan ilmiah. Bapak Ibu, ada yang ingat dengan Busayle, Maurice Busayle, ahli bedah dari Prancis. Ada yang ingat dengan nama itu? Busayle masuk Islam hanya karena meneliti jenazahnya Fir'aun. Pada saat itu sekitar tahun 1800, Busayle ditunjuk sebagai ketua tim untuk meneliti jenazah Fir'aun. Kenapa jenazah Fir'aun itu masih awet,
masih utuh. Sekarang ibu, jenazah Fir'aun bukan berada di Mesir, jenazah Fir'aun itu berada di Perancis, karena disitulah mereka teliti. Ternyata Busayli menemukan dalam tubuhnya Fir'aun terdapat kandungan-kandungan garam yang dalam jumlah tertentu yang membuat dia awet seperti itu. Busayli bangga dengan penelitiannya, menemukan jawaban misteri, tapi dia dilaporkan oleh kawannya. Jauh-jauh hari sebelumnya dalam surah Yunus, Allah telah katakan, nanti jasad Fir'aun akan kami abadikan agar dapat menjadi pelajaran bagi umat-umat terdahulu. Busayli terdiam, dia menganggap penelitiannya udah hebat, ternyata Al-Quran menginformasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Dia pun terbang ke Arab Saudi, ikut conference, dia jelaskan penelitiannya, lalu orang jelaskan Al-Quran. Pada saat itu Busayli mengatakan, saya hari ini memeluk Islam karena apa yang dinyatakan Al-Quran itu benar dan tidak mungkin itu dikarang oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Itu Busayli. Yang kedua, Lifop. Siapa Lifop? Dia masuk Islam gara-gara meneliti tentang udhu. Kenapa udhu itu yang dibasuh tangan, wajah, kening? Ternyata dia menemukan disitulah pusat-pusat saraf manusia. Kalau orang berudhu, dia memperoleh energi baru karena yang dibasuh adalah pusat-pusat saraf yang membuat manusia segar kembali. Bahkan dia berkata, seharusnya udhu itu bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi orang non-Muslim pun seharusnya harus mengamalkan udhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu pengetahuan berkembang karena orang meneliti Al-Quran. Disinilah kita harus mulai meneliti Al-Quran. Anak-anak biologi, telitilah apa yang dikatakan Al-Quran. Satu contoh yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu semua, ada berapa buah yang disebut dalam Quran? Ada atin, ada azaitun, ada kurma, ada delima, ada anggur. Tapi jangan lupa, Al-Quran juga menyebut pisang dalam Al-Waqi'ah 29. Wa talhim mamdud. Kalau di rumah kita ada pisang, harus sadar kita ini adalah buah yang disebut Al-Quran. Tapi pertanyaannya, kenapa Al-Quran nyebut pisang? Ada apa pada pisang? Inilah yang perlu diteliti lebih lanjut. Kita buka surah Al-Insan, kita ketemu ayat wa yusqauna fiha kana min ka'sin kana mizajuha janjabila. Dalam surah Al-Insan dikatakan orang-orang di sorga minumannya adalah air bercampur jahe. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak suka minum bandrek, itu kecil kemungkinan masuk surga. Karena tak terbiasa dengan minuman surga. Surga bilang begitu. Kita baca ayat itu, lalu apa intinya? Kenapa Allah sebut jahe? Apa yang terdapat pada jahe? Inilah melahirkan ilmu pengetahuan. Terakhir Bapak Ibu, saya mau kasih satu contoh yang terakhir saja tentang ayat Quran. Ini penting. Bapak Ibu, coba lihat Al-Quran, mana yang lebih banyak dialog ayah dengan anaknya atau dialog ibu dengan anaknya? Ya. Kenapa Al-Quran banyak bicara dialog ayah dengan anaknya sampai 14 kali? Ibu, ada problem kita hari ini. Coba ya, ini penting ya. Anak laki-laki kita, kalau kakaknya diganggu, kalau adiknya diganggu, kalau mamaknya diganggu, seberapa kuat anak laki-laki kita akan tampil di depan membela kehormatan keluarganya. Itu dalam konteks keluarga. Kalau sukunya dihinakan, seberapa kuat anak laki-laki kita membela sukunya. Kalau agamanya dihina, seberapa kuat anak itu akan membela agamanya. Dalam pandangan tafsir, itu sangat tergantung rujulah apakah orang tuanya menanamkan semangat kelaki-lakian kepada anaknya. Untuk itulah orang tua yang laki-laki harusnya lebih banyak berdialog dengan anak laki-lakinya, karena disitulah dia akan menumbuhkan tanggung jawab.
Luqman bicara dengan anak laki-lakinya, Shu'aib bicara dengan anak laki-lakinya, Ibrahim bicara dengan anak laki-lakinya, Nabi Nuh bicara dengan anak laki-lakinya. Semua bicara dengan anak laki-lakinya. Tidak betul seorang ayah berkata, aku sibuk cari duit sehingga tak sempat lagi bicara dengan anak laki-lakiku. Itulah yang kita takutkan Bapak Ibu, sampai nanti ada satu kisah anak kita menunggu di depan pintu, bertanya kepada kita, berapa gaji kita sebulan? Kita jawab gaji kita 3 juta. Lalu dia bilang, berarti gaji ayah satu hari 100.000, setengah hari gaji ayah 50.000. Ya, uangku ada 45.000. Pinjam uang ayah 5.000 lagi, jadi genap 50. Aku mau beli waktu ayah setengah hari saja, karena aku ingin main, aku ingin jalan, aku ingin lari, aku ingin mancing, aku ingin berenang sama ayah. Jangan-jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Ini satu contoh, kalau kita mengamalkan Al-Quran itu, maka banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Akhirul kalam, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, juga Yusuf Al-Qaradawi Bapak Ibu, 3 model interaksi dengan Al-Quran ini. Baik, silakan terus Al-Quran dipelajari, sampai kita punya bacaan-bacaan yang bagus. Silakan Al-Quran diamalkan, terserah apa yang mau kita amalkan dari Quran, doa-doanya, zikir-zikirnya, ayat-ayatnya silakan. Tapi kalau kita ingin Islam ini bangkit, maka kita harus menganalisis ayat-ayat sains, ayat-ayat politik, ayat-ayat sosial, ayat-ayat ekonomi, ayat-ayat budaya, yang Al-Quran semuanya lengkap. Itulah yang akan nanti membawa perubahan-perubahan dalam hidup kita. Al-Quran hanya memberi dampak kalau Al-Quran diterjemahkan, kalau Al-Quran melahirkan gerakan, kalau Al-Quran melahirkan sebuah konsep implementatif yang bermanfaat bagi umat ini. Saya kira Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Apalagi kampus UMA yang terus bergerak menuju kesuksesannya, kampus UMA yang unggul dalam berbagai bentuk prestasi, ini menjadi rahmat Allah. Mudah-mudahan semangat bersama untuk terus dekat kepada agama, menggali ayat-ayat Al-Quran, insya Allah membuat umat ini hebat, maju, unggul, dan unggulnya adalah unggul yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.